Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran Kitab Ibrani. Pelajaran pertama, surat untuk orang Ibrani dan untuk kita. Sabat petang, ayat hafalan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ibrani 10 ayat 36. Pernahkah Anda membayangkan seperti apa rasanya mendengar Yesus atau salah satu dari para rasul berkhotbah? Kita memiliki petikan tertulis dan ringkasan dari beberapa khotbah mereka, tetapi ini hanya memberikan gambaran terbatas tentang bagaimana rasanya mendengarkan mereka. Tuhan bagaimanapun memelihara dalam kitab suci setidaknya satu khotbah lengkap bagi kita. Surat Paulus untuk orang Ibrani. Paulus, penulis Ibrani, menyebut karyanya sendiri sebagai kata nasihat. Ungkapan ini digunakan untuk mengidentifikasi khotbah, baik di rumah ibadat dan di ibadah Kristen. Dengan demikian, dikatakan bahwa kitab Ibrani adalah khotbah Kristen lengkap, paling awal yang kita miliki. Kitab Ibrani ditujukan kepada orang-orang percaya yang menerima Yesus tetapi kemudian mengalami berbagai kesulitan. Beberapa dipermalukan di depan umum dan dianiaya. Yang lainnya menghadapi masalah keuangan. Banyak yang lelah dan mulai mempertanyakan iman mereka. Dapatkah di antara kita sekarang ini merasakan hal yang sama? Namun, Rasul dalam khotbahnya yang menggugah, menantang mereka, dan lebih jauh lagi kita untuk bertekun dalam iman di dalam Yesus dan untuk memusatkan pandangan mereka pada Yesus yang sekarang berada di tempat kudus surgawi. Pandangan umum dan tema pelajaran sepanjang minggu ini. Kitab Ibrani awalnya dibaca dan diterima oleh gereja Kristen yang mula-mula sebagai surat dari Rasul Paulus. Penulisan Paulus atas kitab Ibrani ditunjukkan dengan dimasukkannya bahasa Ibrani di antara surat-surat Paulus dalam manuskrip Yunani. Dalam manuskrip paling awal yang masih ada, sekitar tahun 200 Masehi, kitab Ibrani ditempatkan tepat setelah surat Paulus kepada orang Romawi. Hari ini, kita menemukan kitab Ibrani sebelum surat-surat umum dari Perjanjian Baru, yaitu Yakobus, 1 dan 2 Petrus, 1, 2 dan 3 Yohanes, dan juga Yudas. Kitab Ibrani tidak dimulai dengan cara penulisan surat biasa dengan protokol standar. Memang, kitab itu tidak memiliki nama Paulus, penerima yang spesifik, salam dan juga ucapan syukur. Kitab Ibrani berakhir bagaimanapun itu adalah suatu mode penulisan surat. Di sini penulis yang dibuktikan oleh Ellen White adalah Paulus memberikan instruksi terkait kepada para pendengarnya. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati. Dia juga menyapa gereja serta para pemimpinnya. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Sebagai penutup, dia menambahkan ucapan perpisahan terakhir. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Jadi, dalam terang penyimpangan yang telah kita catat, kita dapat mengatakan bahwa Ibrani bukanlah surat yang biasa. Gaya penulisan kitab Ibrani telah diidentifikasi sebagai homili atau khotbah Kristen. Apakah alasannya sehingga kitab Ibrani ini dipertimbangkan sebagai khotbah? Yang pertama adalah penggunaan khusus kata ganti orang pertama jamak. Yang kedua adalah referensi untuk mendengar dan berbicara. Yang ketiga adalah pergantian antara eksposisi dan nasihat. Serta yang keempat adalah cara Paulus memperkenalkan tema secara halus dan kemudian mengembangkannya. Mari kita meluangkan waktu kita, walaupun hanya sejenak saja, mempelajari akan pelajaran sekolah Sabat ini, sehingga ada banyak berkat Tuhan yang kita dapat peroleh, dan kita akan terus setia kepada Tuhan menghadapi kehidupan kita di dunia ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat terus setia kepada Tuhan. Kami dapat meluangkan waktu mempelajari pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang baru di triwulan ini, sehingga kami akan terus setia, berserah sepenuhnya, dapat terus dikuatkan lewat mempelajari pelajaran sekolah Sabat ini. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.